Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 7 sekalian? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Marilah kita awali pelajaran IPA bersama Bu Kintan dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi pertama kita adalah objek IPA dan pengamatannya. Ya, ini adalah kerangka berpikirnya atau mind map-nya. Kemarin sudah kita bahas tentang metode ilmiah. Nah, kita juga akan mempelajari tentang pengukuran. Ada besaran dan ada turunan. Nah, besaran dibagi menjadi dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, satuan itu juga dibagi menjadi dua, ada satuan baku atau SI, satuan internasional ya SI itu. Kemudian ada satuan tidak baku. Nah, apa itu sains? Kemarin sudah kita bahas bersama-sama. Biasa kita sebut juga IPA atau ilmu pengetahuan alam. Nah, IPA itu apa? Ilmu yang mempelajari tentang gejala alam di sekitar kita, baik di makhluk hidup, hewan, tumbuhan, manusia, ataupun gejala alam di sekitar kita. Nah, kemudian ini adalah gambar sebuah langkah atau metode ilmiah ya, step by step, cara untuk atau langkah untuk memecahkan sebuah permasalahan. Nah, langkah-langkahnya seperti apa metode ilmiah itu? Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya mengenai roti tawar yang berjamur. Nah, tahapan pertama adalah merumuskan masalah. Kita harus punya masalah terlebih dahulu, kemudian menyusun kerangka berpikir, kita tulis poin-poin pertanyaannya, kemudian mengajukan hipotesis atau dugaan, kemudian merancang percobaan atau eksperimen, kemudian melakukan eksperimennya, kemudian mencatat data. Data bisa berupa gambar maupun tulisan, kemudian mengolah atau menganalisis data, kemudian menarik kesimpulan. Nah, yang selanjutnya adalah setelah metode ilmiah ada juga keterampilan sains. Bisa dilihat yang pertama adalah observasi ya. Ada gambar anak sedang mengobservasi atau melakukan pengamatan pada kupu-kupu. Ada observasi, kemudian ada hipotesis atau kemampuan atau keterampilan kita membuat atau mengajukan sebuah dugaan sementara. Kemudian mengklasifikasikan atau mengelompokkan. Kemudian ada merancang eksperimen, kemudian melakukan eksperimen tersebut. Ketika sudah melakukan eksperimen, hasil sudah ada, terdapat kesimpulan, yaitu keterampilan sains berikutnya adalah mengkomunikasikan atau mempresentasikan. Nah, bisa dilihat atau bisa dicatat ya, keterampilan sains tadi ada observasi, mengajukan hipotesis, mengklasifikasikan, mengukur termasuk dalam melakukan sebuah eksperimen atau percobaan, kemudian mengolah data, kemudian mengkomunikasikan atau mempresentasikan. Nah, masuk ke materi pengukuran. Pengukuran itu apa sih? Yaitu sebuah proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lainnya yang sejenis yang dipakai sebagai satuan. Kita ambil contoh pengukuran terhadap orang yang mau membuat baju ya. Kita akan ukur lebar pinggangnya, kemudian tinggi badannya. Nah, itu salah satu contoh pengukuran. Menggunakan apa ini? Meteran baju ya. Nah, kemudian ada juga pengukuran itu ada yang berupa dengan pengukuran satuan tidak baku dan pengukuran satuan baku. Nah, pengukuran dengan satuan tidak baku yaitu dengan bukan menggunakan alat ya, jadi bisa menggunakan yang lainnya. Seperti contoh ada pengukuran dengan tangan ya. Satu hasta adalah pengukuran yang diukur dari lengan dari siku seperti pada gambar ya, dari siku ke ujung tangan. Kemudian ada pengukuran 1 depa seperti pada gambar. Kemudian satu lagi yang belum saya tambahkan, ada pengukuran 1 jengkal seperti ini ya. Pernah ya di SD mengukur dengan jengkal seperti ini. Nah, kemudian lanjut ya, pengukuran dengan satuan baku. Berarti pengukuran dengan satuan baku itu dilakukan dengan alat yang sudah distandarisasi, seperti mengukur lebar atau mengukur lebar untuk pembuatan baju itu menggunakan meteran
baju. Kemudian satuan baku untuk mengukur atau menimbang berat buah naga menggunakan timbangan berapa kilo. Nah, itu adalah pengukuran dengan satuan baku. Jadi satuan baku itu dengan alat ya, alat yang sudah distandarisasi. Kalau untuk pengukuran baju dengan meteran baju, untuk mengukur berapa kilo buah naga yang mau kita beli pakai timbangan, seperti itu. Lanjut, besaran dan satuan. Besaran apa? Satuan apa? Nah, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka atau nilai. Kemudian satuan, pembanding yang digunakan dalam pengukuran. Oke, kita lihat ya. Yang pertama adalah besaran. Besaran dibagi menjadi dua tadi, besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok itu apa? Nah, bisa kita lihat ya. Nama besarannya ada 7. Panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, jumlah zat. Nah, satuannya itu pakai satuan baku, satuan internasional yang sudah disepakati oleh internasional, secara internasional. Kalau panjang, satuannya menggunakan meter, massa kilogram. Nah, lambangnya bisa kalian lihat ya, M, kg itu kilogram. Kemudian waktu itu satuannya, satuan internasionalnya adalah sekon atau detik ya, jangan bingung ya, sekon itu atau nama lainnya detik ya. Kemudian suhu bukan pakai Celsius ya, kalau satuan internasionalnya itu menggunakan Kelvin. Kemudian kuat arus menggunakan ampere, intensitas cahaya kandela, jumlah zat mol. Nah, contohnya besaran pokok itu salah satunya panjang ya. Besarannya panjang. Alat ukurnya apa sih? Mengukur panjang itu bisa pakai jangka sorong. Mungkin kalian belum pernah lihat ya, atau beberapa dari kalian pasti sudah pernah lihat. Kemudian ada mistar atau penggaris, pasti kalian punya semua. Kemudian ada meteran, biasanya dipakai tukang. Ada juga meteran baju seperti tadi. Kemudian ada juga mikrometer skrup. Mikrometer skrup dan jangka sorong ini untuk mengukur panjang dengan ketelitian yang kecil ya, atau lebih teliti seperti itu. Jangka sorong dan mikrometer skrup bisa kalian jumpai di lab IPA Islam Fikri. Nah, kemudian massa, besaran massa tadi menggunakan kilogram. Nah, alat ukurnya apa aja sih kalau kita mau mengukur massa? Ada timbangan tradisional, pasti kalian sudah pernah lihat ya, atau masih banyak terdapat di pasar ya, timbangan tradisional. Kemudian ada neraca digital, ada neraca pegas, neraca lengan, dan neraca Auhaus. Bisa kita lihat di lab IPA juga ada neraca Auhaus dan neraca lengan. Nah, kemudian untuk waktu tadi satuannya pakai detik atau sekon ya, jangan bingung, sekon itu sama aja detik. Nah, alat ukur waktu bisa menggunakan arloji atau jam tangan, kemudian menggunakan stopwatch. Stopwatch juga ada stopwatch yang jarum biasa, ada juga yang digital. Nah, kemudian besaran suhu tadi menggunakan satuannya menggunakan Kelvin. Nah, alat ukurnya apa? Termometer. Termometer juga ada banyak macamnya. Ada termometer tembak yang mungkin kita sering jumpai sekarang karena sedang pandemi. Kemudian masuk mall atau masuk swalayan harus diukur suhunya dulu. Ada termometer raksa, kemudian termometer digital. Nah, lanjut ke besaran turunan. Jadi besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi kalau besaran pokok tadi kan besaran panjang, satuannya meter. Nah, kalau besaran turunan ada yang namanya besaran luas. Jadi besarannya luas, nama besarannya luas, lambang besaran turunannya adalah A besar. Lambang satuannya meter kuadrat. Jadi kalau kita lihat lambang satuan pada besaran pokok dan besaran turunan itu lebih kompleks di lambang pada besaran turunan. Karena luas itu kita harus mencarinya dengan panjang kali lebar. Kalau misal pada persegi, nah kita akan menggunakan satuan, lambang satuannya meter persegi atau meter kuadrat seperti itu. Ini beberapa contoh besaran turunan. Kecepatan, misalnya kecepatan kalian naik motor itu lambang besarannya V. Nah, lambangnya apa? Lambang satuannya itu meter per sekon.
Oke, kemudian besaran turunan yang lain ada gaya, lambangnya F, satuannya N atau Newton, tekanan usaha, massa jenis. Nah, massa jenis itu bentuk hurufnya seperti huruf P, tapi bacanya apa? Rho ya, bacanya Rho, seperti huruf. Satuannya apa? Kilogram per meter kubik atau meter pangkat 3. Oke, lanjut. Nah, contoh luas termasuk besaran turunan. Luas taman yang berbentuk persegi panjang, kita cari dengan rumus P kali L, panjang dikali lebar. Panjangnya 6 meter, lebarnya 3 meter, ketemu 18 meter kuadrat atau 18 meter persegi. Volume juga termasuk besaran turunan. Volume kubus diketahui sisinya 2 meter. Nah, volume kubusnya berapa? Sisi pangkat 3, sisi dikali sisi dikali sisi, 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8 meter pangkat 3 atau 8 meter kubik. Bisa kita sebutnya seperti itu. Nah, contoh yang lain ada kecepatan. Bisa kita cari dengan jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu yang diperlukan. Andi menempuh jarak 12 km dengan waktu tempuh 20 menit. Kecepatannya 12 km per 12 km jaraknya ya, dibagi per waktu yang diperlukan 20 menit atau sepertiga jam ya. Tapi satuan baku atau satuan internasional untuk kecepatan adalah meter per detik atau meter per sekon. Kita ubah 12 km kita jadikan meter, jadi 12.000 meter. Kemudian 20 menit sama dengan berapa sekon atau berapa detik? 20 menit dikali 60 karena 1 menit ada 60 detik. Berarti 20 dikali 60 sama dengan 1200. Kemudian tinggal dibagi 12.000 dibagi 1200. Maka kecepatan Andi adalah berapa? Silakan buktikan, 10 meter per sekon. Nah, ini adalah salah satu contoh alat ukur besaran turunan, yaitu kecepatan. Alat untuk mengukur kecepatan adalah speedometer. Bisa kalian jumpai di rumah, kalian coba lihat motor atau mobil kalian. Nah, yuk kita latihan soal dulu sebentar. Nah, silakan siapkan buku dan bolpen, alat tulis kalian. Kemudian gambarlah tabel. Kemudian tulis soal yang ada di gambar. Nomor pengukuran, besaran, nilai besaran, dan satuan. Ada 5 soal. Saya kasih contoh ya. Panjang meja misalnya. Panjang meja yang ada di kelas adalah 4 hasta. 4 jengkal ya. Panjang meja yang ada di kelas adalah 4 jengkal. Maka besarannya adalah besaran panjang karena kita sedang mengukur panjang. Kemudian nilai besarannya berapa? 4. Satuannya jengkal, seperti itu. Silahkan kalian lanjutkan untuk nomor 1 sampai 5. Silahkan kalian kerjakan di buku kalian, akan saya cek di pertemuan berikutnya. Oke? Mungkin cukup sekian pertemuan IPA pada kali ini. Mungkin dan akhiri. Syukron dan jazakumullah. Semoga kalian sehat selalu, jaga ibadahnya, jangan lupa makan, jaga tidurnya. Silahkan bisa memaksimalkan membantu orang tua di rumah. Oke, syukran, jazakumullah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.